Namaku Rika, seorang gadis berusia 23 tahun yang baru saja lulus kuliah. Aku berasal dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, dan ibuku berjualan sayur di pasar untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana, dan aku pun belajar untuk selalu bersyukur. Namun, hidup memang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Setelah lulus kuliah, aku sempat bermimpi bisa bekerja di kota besar, mendapatkan penghasilan yang cukup, lalu perlahan-lahan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sayangnya, kenyataan jauh berbeda. Lamaran pekerjaanku tak kunjung membuahkan hasil, dan di rumah justru masalah lain menanti. Suatu malam, ayah dan ibu memanggilku ke ruang tamu. Suasana malam itu terasa berat, dan aku tahu dari tatapan mereka bahwa ada sesuatu yang serius. "Rika," kata ayah dengan suara pelan, "ada hal yang harus kamu dengar." Aku duduk dengan jantung berdebar. Ibu menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Kamu tahu keadaan keluarga kita, kan, Nak? Utang kita menumpuk. Ayahmu butuh biaya berobat, dan aku tidak sanggup lagi menutupinya sendirian." Aku mengangguk pelan, meski hatiku mulai resah. "Iya, Bu, aku tahu. Tapi apa hubungannya denganku?" Ayah menunduk, seolah berat mengucapkannya. "Ada seorang keluarga kaya di kota ini. Mereka menawarkan bantuan. Mereka bersedia melunasi semua hutang kita, dengan satu syarat." Aku menelan ludah. "Syarat apa?" Ibu menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Kamu harus menikah dengan anak mereka. Namanya Bagas." Aku terdiam. Aku pernah mendengar nama itu, karena keluarga Bagas memang dikenal kaya raya. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, ayah menambahkan, "Bagas adalah pria yang lumpuh. Dia mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Keluarganya bilang dia butuh pendamping, seseorang yang bisa menjaganya." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Menikah dengan pria lumpuh? Bukan aku merendahkan, tapi aku bahkan belum mengenalnya sama sekali. Bagaimana mungkin aku harus menerima pernikahan semacam itu hanya karena hutang keluarga? Tidak, ya, Bu. Ini tidak adil. Kenapa aku yang harus jadi tumbal? Aku masih muda. Aku punya mimpi. Aku ingin bekerja. Suaraku bergetar. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Nak, kami tidak bermaksud menjualmu. Tapi percayalah, ini demi kebaikan keluarga kita. Bagas mungkin lumpuh, tapi dia orang baik, dan keluarganya menjanjikan kehidupan yang layak untukmu. Ayahmu butuh obat. Kita butuh rumah untuk bertahan. Tolong, pikirkan ini." Air mataku mulai menetes. Aku merasa seperti terjebak di antara mimpi dan kenyataan. Di satu sisi aku ingin bebas menentukan hidupku, tapi di sisi lain aku melihat wajah ayahku yang pucat, tubuhnya yang semakin lemah. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku merasa dunia begitu kejam. Menikah dengan orang yang bahkan belum kukenal, apalagi seorang pria lumpuh, bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan. Aku merasa hidupku akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Beberapa hari kemudian, aku diajak keluargaku untuk menemui keluarga Bagas. Rumah mereka sangat megah, jauh berbeda dengan rumah sederhana kami. Saat kami duduk di ruang tamu, keluarganya memperlakukan kami dengan sopan, tapi jelas sekali ada jurang besar antara mereka dan kami. Lalu, untuk pertama kalinya aku bertemu Bagas. Dia duduk di kursi roda, mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tampan, matanya tajam, tapi sorotnya tenang. Ada senyum tipis di bibirnya saat melihatku, seakan berusaha mencairkan suasana. "Jadi ini Rika." Suaranya dalam namun lembut. Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatiku, aku menolak keadaan ini, tapi aku juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa hidup keluargaku sedang berada di ujung tanduk. Percakapan singkat pun berlangsung. Bagas ternyata cukup ramah, meski aku bisa merasakan betapa berat baginya hidup dalam keterbatasan. Ada rasa iba dalam hatiku, tapi juga ada ketakutan besar. Apakah aku sanggup hidup seperti ini? Setelah pertemuan itu,
Ayah dan ibu kembali menekanku. Mereka bilang keluarga Bagas siap melunasi hutang besok juga, asalkan aku mau menerima lamaran itu. Aku merasa dunia semakin menyempit. Tidak ada jalan keluar. Malam sebelum keputusan itu, aku kembali menangis. Aku berdoa, bertanya pada Tuhan kenapa hidupku harus seperti ini. Aku merasa semua mimpi yang kucita-citakan sirna begitu saja. Tapi pada akhirnya, aku juga tahu, aku tidak bisa membiarkan keluargaku hancur karena hutang. Keesokan harinya, dengan hati berat, aku mengangguk setuju. Aku akan menikah dengan Bagas. Ibu langsung memelukku erat, menangis bahagia karena merasa bebannya terangkat. Ayah pun menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku merasa seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar. Dan dari situlah hidup baruku dimulai. Hidup yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Menjadi istri dari seorang pria lumpuh yang bahkan belum ku kenal dalam. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam sorot mata Bagas yang terasa misterius. Aku tidak tahu apa yang akan menungguku ke depan. Yang jelas, pernikahan ini bukan sekadar ikatan demi hutang, tapi awal dari sebuah cerita panjang yang penuh kejutan. Hari-hari menuju pernikahanku terasa begitu singkat, seolah waktu berlari tanpa memberi kesempatan padaku untuk bernapas. Persiapan dilakukan oleh keluarga Bagas dengan megah dan mewah, sesuatu yang bahkan tak pernah bisa kubayangkan. Sementara aku hanya merasa semakin kecil dan terjebak. Pernikahan itu akhirnya berlangsung di sebuah aula besar milik keluarga Bagas. Para tamu undangan datang dengan pakaian indah, musik tradisional mengiringi, dan semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali aku. Aku mengenakan kebaya putih berhias kerudung sederhana, sementara Bagas duduk di kursi rodanya mengenakan jas hitam. Senyumnya tetap terjaga sepanjang acara, sementara aku hanya menunduk, berusaha menghindari tatapan orang-orang. Ketika akad tiba, suaraku gemetar saat mengucapkan ijab kabul. Sejak saat itu, secara sah aku menjadi istri dari seorang pria yang bahkan belum benar-benar kucintai. Setelah pesta usai, kami kembali ke rumah besar keluarga Bagas. Aku resmi tinggal di sana, di sebuah kamar yang disediakan khusus untukku dan Bagas. Malam pertama itu bukan malam romantis seperti yang sering kubaca di novel atau kulihat di televisi. Kami hanya duduk berdua di dalam kamar, dengan suasana canggung yang kental. "Rika," Bagas membuka suara dengan tenang. "Aku tahu kamu menikah denganku bukan karena cinta. Aku juga tahu semua ini karena kesulitan keluargamu. Jadi, kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan memaksamu untuk apapun." Aku menoleh pelan. Kata-katanya membuatku sedikit terkejut. "Maksudmu?" Bagas tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kita saling menghormati. Aku tidak mau kamu merasa terpaksa. Kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Aku tidak ingin jadi beban." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tulus. Meski hatiku masih penuh penolakan, tapi ucapan itu membuatku sedikit lega. Hari-hari berikutnya terasa asing. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Ada pembantu yang mengurus semua hal, jadi aku sebenarnya tidak perlu melakukan banyak pekerjaan. Tapi entah kenapa, aku merasa janggal jika hanya duduk diam. Aku pun mulai membantu hal-hal kecil, seperti menyiapkan teh atau membereskan buku di ruang kerja Bagas. Suatu sore, aku melihat Bagas sedang duduk di ruang kerja dengan laptop di pangkuannya. Jari-jarinya lincah mengetik, meski sesekali harus berhenti karena posisi tubuhnya membuatnya cepat lelah. Aku berdiri di pintu, memperhatikannya dengan diam-diam. "Ada apa? Dari tadi kamu memperhatikan aku," katanya tiba-tiba tanpa menoleh. Aku terkejut. "Ah, tidak. Aku hanya penasaran. Kamu lagi kerja?" Bagas mengangguk. "Iya. Aku mengurus perusahaan keluargaku. Walau aku lumpuh, tapi pikiranku masih bisa bekerja. Malah kadang aku merasa lebih fokus begini." Aku sedikit kagum, meski tidak menunjukkannya terlalu jelas. "Kamu tidak merasa terbebani?" Dia tersenyum, kali ini menatapku. "Justru ini yang membuatku merasa hidup. Kalau aku hanya diam, aku akan hancur.
Tapi dengan bekerja, aku bisa membuktikan kalau aku masih berarti. Aku terdiam cukup lama mendengar kata-katanya. Dalam hati kecilku, aku mulai melihat sisi lain dari Bagas. Meski tubuhnya terbatas, tapi pikirannya begitu kuat. Hari berganti minggu. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Kadang kami berbincang ringan di sore hari. Kadang hanya duduk berdua dalam diam. Anehnya, aku mulai merasa nyaman dengan keheningan itu. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, aku mendengar percakapan antara ibu mertuaku dengan salah satu kerabatnya di ruang tamu. Mereka tidak tahu aku berdiri di balik pintu. Bagas beruntung sekali akhirnya menikah. Suara tante itu terdengar jelas. Siapa sangka masih ada perempuan yang mau jadi istrinya. Dengan keadaan begitu, ibu mertua menghela napas. Iya, sebenarnya aku kasihan juga sama Rika. Dia masih muda, tapi harus menerima kenyataan seperti ini. Kalau bukan karena kami membantu keluarganya, mungkin dia tidak akan mau. Hatiku seperti diremas. Jadi benar, mereka semua tahu alasanku menikah hanya karena hutang. Mereka menganggapku semacam pengorbanan, bukan istri yang sesungguhnya. Malam itu aku menangis di kamar. Bagas mengetuk pintu, tapi aku hanya bilang aku lelah. Aku tidak berani menunjukkan kelemahanku di depannya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Namun Bagas sepertinya menyadari ada sesuatu yang berbeda. Saat kami duduk berdua di teras, dia menatapku lekat. Rika, kalau ada yang mengganggumu, kamu bisa cerita padaku. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian di sini. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Aku hanya merasa asing. Semua orang menganggapku tidak lebih dari pengorbanan. Bagas terdiam, lalu menarik napas panjang. Aku minta maaf kalau keluargaku membuatmu merasa begitu. Tapi percayalah, Rika, aku tidak menganggapmu begitu. Aku benar-benar menghargaimu. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuatku goyah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa hatiku sedikit luluh. Hari-hari berikutnya semakin membuatku mengenal Bagas lebih jauh. Aku tahu dia suka membaca buku-buku sejarah. Aku tahu dia sering menulis catatan pribadi di laptopnya. Dan aku juga tahu, dia punya rasa humor yang cukup membuatku tertawa. Namun, semakin aku dekat dengannya, semakin besar pula rasa penasaranku. Ada sesuatu dalam dirinya yang misterius. Kadang aku melihatnya berbicara di telepon dengan nada serius, membicarakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Kadang dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar Bagas hanyalah pria lumpuh biasa yang terjebak di kursi roda? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik dirinya? Aku tidak tahu, tapi firasatku kuat. Bagas menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Dan aku merasa, cepat atau lambat, aku akan mengetahuinya. Hari-hariku sebagai istri Bagas perlahan mulai berubah. Awalnya aku merasa semua ini hanyalah keterpaksaan. Tapi seiring waktu aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Bagas bukan sekadar pria lumpuh yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia punya semangat, kecerdasan, dan ketenangan yang anehnya menular kepadaku. Meski begitu, rasa penasaran di hatiku semakin besar. Ada sisi Bagas yang terasa ia sembunyikan dariku. Suatu siang, ketika ia sedang tidur siang di kamarnya, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Laptopnya diletakkan di atas meja, masih menyala. Hatiku berdebar. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Aku mendekat dan melihat layar yang terbuka pada sebuah dokumen. Isinya penuh dengan catatan tentang proyek besar. Angka-angka, diagram, dan nama-nama perusahaan. Aku tidak begitu mengerti, tapi yang jelas ini bukan catatan sembarangan. Tiba-tiba suara Bagas terdengar dari belakang. Rika, apa yang kamu lakukan? Aku terlonjak. Cepat-cepat menutup layar laptop. Aku hanya lewat. Tadi melihat laptopmu menyala. Dia menatapku dalam diam. Ekspresinya sulit terbaca. Lalu dengan suara tenang ia berkata, kamu tidak perlu takut padaku.
Kalau kamu ingin tahu sesuatu, tanya saja. Jangan sembunyi-sembunyi. Aku menunduk. Malu. Maaf. Aku hanya penasaran. Kamu terlihat sering sibuk, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Bagas menarik napas, lalu tersenyum samar. Aku memang sengaja tidak banyak cerita. Tapi baiklah, aku akan kasih tahu sedikit. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang cukup penting, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk orang-orang banyak. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, nanti kamu akan mengerti. Belum waktunya sekarang. Jawaban itu membuatku makin penasaran. Tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya aku memperhatikan Bagas lebih seksama. Meski tubuhnya terbatas, pikirannya bekerja tanpa henti. Ia sering menerima telepon dari rekan bisnis, bahkan kadang melakukan video conference dengan orang-orang yang terlihat sangat menghormatinya. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Bagas, aku harus jujur. Aku masih belum bisa menerima sepenuhnya keadaan ini. Aku masih sering merasa seperti orang asing di rumah ini. Bagas menatapku lama, lalu berkata dengan suara lembut. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk mencintaiku, Rika. Tapi aku berharap suatu hari kamu bisa melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya kekuranganku. Kata-katanya menancap dalam di hatiku. Beberapa hari kemudian, aku diajak Bagas menghadiri sebuah acara perusahaan. Aku agak terkejut ketika ia memintaku menemaninya. Apa aku pantas ikut? Tanyaku ragu. Tentu saja. Kamu istriku. Kehadiranmu penting bagiku. Jawabnya tegas. Aku akhirnya menyiapkan diri. Mengenakan kebaya hijau muda dengan kerudung senada, aku berdiri di samping kursi roda Bagas ketika kami memasuki aula besar tempat acara digelar. Semua mata tertuju pada kami. Aku merasa gugup, takut menjadi bahan bisik-bisik orang. Tapi yang mengejutkanku, para tamu justru menyambut Bagas dengan penuh hormat. Mereka menyapanya, menyalami tangannya, bahkan beberapa menunduk dengan kagum. Pak Bagas, senang sekali Bapak hadir, kata seorang pria paruh-baya. Ide-ide Bapak benar-benar luar biasa. Aku terperangah. Jadi Bagas dihormati sebesar ini? Sepanjang acara, aku melihat Bagas berbicara dengan begitu percaya diri, meski tetap duduk di kursi rodanya. Ia menyampaikan pidato singkat tentang masa depan perusahaan dan rencana besar yang sedang ia jalankan. Semua orang bertepuk tangan panjang. Aku hanya bisa menatapnya kagum. Bagas bukanlah pria lemah seperti yang kupikirkan. Ia punya wibawa, kecerdasan, dan pengaruh besar. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, aku masih belum bisa berhenti memikirkan semua yang kulihat. Bagas, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu dihormati seperti itu? Tanyaku pelan. Bagas tersenyum samar. Aku tidak butuh semua orang tahu. Yang penting aku melakukan apa yang benar. Lagi pula, aku ingin kamu mengenalku sebagai manusia biasa dulu, bukan karena statusku. Jawaban itu membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bagas dengan cara berbeda. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah acara itu, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku sedang membereskan meja kerja Bagas saat tanpa sengaja menemukan sebuah map terselip di laci. Isinya adalah dokumen-dokumen penting. Di sana ada data tentang kepemilikan saham, proyek rahasia, bahkan sebuah kontrak bernilai miliaran rupiah. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah foto yang terselip di antara dokumen itu. Foto seorang pria yang berdiri tegak dengan gagah. Wajahnya sangat mirip dengan Bagas. Aku tertegun. Siapa dia? Apakah dia saudara kembar Bagas? Atau, apakah ini foto Bagas sebelum lumpuh? Jantungku berdegup kencang. Rasa penasaran yang selama ini kupendam semakin besar. Aku merasa ada misteri besar yang disembunyikan Bagas dariku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua itu akan terungkap. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan foto yang kutemukan terus menghantui pikiranku.
Wajah pria dalam foto itu terlalu mirip dengan Bagas. Hanya saja ia berdiri tegak, penuh percaya diri, seakan-akan tidak pernah mengalami keterbatasan fisik. Apakah ini Bagas sebelum lumpuh? Batinku resah. Atau ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan? Keesokan paginya, aku memberanikan diri menanyakan hal itu. Bagas, ujarku pelan saat ia sedang duduk di ruang tamu, membaca beberapa dokumen. Aku kemarin tanpa sengaja menemukan foto di laci meja kerjamu. Foto seorang pria yang mirip sekali denganmu. Itu siapa? Ia terdiam, matanya menatapku tajam. Beberapa detik yang terasa begitu panjang berlalu sebelum ia akhirnya berkata, "Kamu membuka laci mejaku." Aku menunduk, merasa bersalah. "Maaf, aku hanya ingin beres-beres. Aku tidak sengaja menemukannya." Bagas menarik napas panjang, lalu menutup dokumen di tangannya. "Rika, ada hal-hal dalam hidupku yang belum saatnya kamu ketahui. Tapi aku janji, waktu itu akan datang." Jawabannya membuat dadaku sesak. Mengapa ia terus menutup-nutupi? Bukankah kami sudah sah sebagai suami istri? Bukankah seharusnya tidak ada rahasia di antara kami? Hari-hari berikutnya, aku merasa semakin sulit menahan rasa penasaran. Bagas memang sosok yang baik, sabar, dan semakin hari aku mulai menghargainya. Tapi rahasia yang ia simpan membuatku merasa tidak sepenuhnya mengenalnya. Sampai suatu malam, sebuah kejadian tidak terduga membuka sedikit tabir misterinya. Saat itu aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara berisik dari ruang kerjanya. Dengan hati-hati aku berjalan mendekat. Pintu ruang kerja sedikit terbuka, dan dari celahnya aku melihat sesuatu yang membuatku hampir tidak percaya. Bagas berdiri. Ya, ia berdiri. Kedua kakinya menopang tubuhnya meski terlihat sedikit gemetar. Ia meraih rak buku, lalu berjalan perlahan ke meja, mengambil sebuah map, dan kembali duduk di kursi roda. Semua itu kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak berteriak. Jantungku berdetak kencang, tubuhku bergetar. Bagas bisa berdiri? Selama ini, dia berpura-pura lumpuh. Kepalaku penuh pertanyaan. Mengapa ia melakukan itu? Apa maksud dari semua sandiwara ini? Keesokan harinya, aku berpura-pura tidak tahu. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapanya dengan senyum, meski hatiku dilanda badai. Bagas bersikap seperti biasanya, duduk di kursi roda seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun dalam hatiku aku sudah bertekad, aku harus mengetahui kebenarannya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Bagas mendapat telepon penting dan harus pergi ke sebuah pertemuan bisnis. Biasanya ia ditemani asistennya, tetapi kali ini ia memintaku untuk ikut. Di dalam mobil, aku memperhatikan Bagas. Ia begitu tenang, menjawab telepon dengan suara penuh wibawa. Namun setiap kali aku melihat kursi rodanya, hatiku terasa panas. Sesampainya di hotel tempat pertemuan, aku menyaksikan hal yang semakin membuatku bingung. Saat bertemu dengan para pebisnis, Bagas disambut dengan penuh hormat. Mereka menyapanya bukan sekadar sebagai pengusaha, melainkan sebagai sosok pemimpin besar. "Pak Bagas, tanpa ide brilian Anda, proyek ini tidak akan pernah berjalan," kata seorang pria parubaya dengan nada kagum. Aku menatap suamiku dalam-dalam. Bagaimana mungkin pria yang selama ini ku kenal sebagai sosok lumpuh ternyata memiliki pengaruh sebesar ini? Setelah pertemuan selesai, aku tidak tahan lagi. Dalam perjalanan pulang aku berkata dengan suara bergetar, "Bagas, aku harus tahu. Aku sudah melihatmu berdiri malam itu. Jangan berpura-pura lagi di depanku. Siapa sebenarnya dirimu?" Bagas terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Jadi kamu melihatnya?" Aku menelan ludah. "Iya, tolong, Bagas, jelaskan padaku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan." Ia menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, Rika, kamu berhak tahu. Tapi apa yang akan kuceritakan bukan hal yang mudah diterima.
Aku mengangguk. Meski jantungku terasa mau meledak. Sejujurnya, aku tidak benar-benar lumpuh, ucapnya pelan. Darahku berdesir hebat. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di kepalaku. Aku hanya berpura-pura, lanjutnya. Ada alasan besar di balik semua ini. Sebuah alasan yang berhubungan dengan keluargaku, perusahaanku, bahkan hidupku sendiri. Aku terdiam, lidahku keluh. Rasanya tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu, Bagas? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Bagas menatapku dengan mata yang sendu namun penuh rahasia. Percayalah, Rika, aku melakukan semua ini bukan untuk main-main. Ada hal besar yang sedang kusiapkan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu semuanya. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Hatiku campur aduk. Marah karena dibohongi, bingung karena tak mengerti, tapi juga penasaran dengan kebenaran di balik semua ini. Malam itu aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Bagas tidur di kursi roda di samping ranjang, pura-pura seperti biasanya. Sementara aku hanya bisa bertanya-tanya, kejutan besar apa yang sebenarnya ia simpan? Dan, apakah aku siap untuk menerimanya? Malam setelah pengakuan Bagas, aku hampir tidak bisa tidur. Suaranya yang mengatakan bahwa ia tidak benar-benar lumpuh terus terngiang di telingaku. Ada kelegaan karena ia akhirnya jujur, tapi juga ada sakit hati yang sulit kujelaskan. Aku merasa seperti hidup bersama dua orang yang berbeda. Bagas yang penuh kelembutan dan perhatian, dan Bagas yang penuh misteri serta rahasia besar. Keesokan paginya, aku sengaja menghindari percakapan panjang dengannya. Aku hanya menyiapkan sarapan, menemaninya sebentar, lalu pamit keluar dengan alasan membeli kebutuhan rumah tangga. Padahal, aku butuh waktu sendiri untuk mencerna semua ini. Aku berjalan tanpa tujuan, sampai akhirnya berhenti di sebuah taman kota. Duduk di bangku kayu, aku menangis. Kenapa hidupku seperti ini? Dipaksa menikah, lalu dibohongi. Bagas, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Saat aku masih terisak, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. Halo, ini Ibu Rika? Suara seorang pria terdengar dari seberang. Iya, benar. Ini siapa? Saya sekretaris pribadi Tuan Bagas. Mohon Ibu segera datang ke kantor pusat. Ada hal penting yang harus Anda lihat. Jantungku berdegup kencang. Apalagi ini? Tanpa pikir panjang, aku menuju alamat yang disebutkan. Sebuah gedung perkantoran megah berdiri angkuh di hadapanku. Aku ragu melangkah masuk, tapi seorang resepsionis segera menuntunku ke lantai tertinggi. Di sana, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar menyambutku. Dan di tengah ruangan, duduklah Bagas. Bukan dengan kursi roda, melainkan di kursi kerja besar. Berdiri saat aku masuk, lalu menyambutku dengan senyum tipis. Aku terperangah. Bagas, kamu? Iya, Rika. Ini aku. Inilah diriku yang sebenarnya, katanya dengan tenang. Beberapa staf di sekitarnya menunduk hormat padanya. Aku melihat papan nama di meja. Bagas Aditya, CEO, founder. Aku hampir tidak percaya. Selama ini, suamiku ternyata adalah pemimpin besar perusahaan multinasional yang sangat berpengaruh. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua dariku? Suaraku bergetar. Bagas menghela napas panjang, lalu memintaku duduk. Rika, izinkan aku menjelaskan dari awal. 3 tahun lalu aku mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, dokter bilang aku mungkin tidak bisa berjalan lagi. Dunia bisnisku terancam hancur. Keluargaku mulai berebut kekuasaan. Semua orang menatapku seakan-akan aku sudah tamat. Aku hancur. Ia berhenti sebentar. Matanya menerawang. Tapi aku tidak menyerah. Aku menjalani terapi keras. Sembunyi-sembunyi. Perlahan, aku bisa kembali berdiri. Namun aku memilih untuk tetap berpura-pura lumpuh. Mengapa? Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus di sisiku.
Siapa yang hanya dekat karena hartaku? Aku tercekat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dan ketika keluargaku memaksaku menikah, lanjutnya, aku tahu mereka hanya ingin mengikat perusahaanku. Tapi aku memilih untuk menerimanya. Aku ingin melihat, apakah istriku yang dipaksakan kepadaku akan tetap setia meski aku dalam keadaan lemah. Dan ternyata, aku menemukanmu. Suaranya melembut. Rika, kamu merawatku dengan sabar, meski pernikahan ini bukan pilihanmu. Kamu tidak tahu seberapa berarti itu bagiku. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tapi Bagas, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kau tahu aku merasa dibohongi. Bagas berlutut di depanku. Ya, ia benar-benar berlutut dengan kedua kakinya yang kokoh. Aku minta maaf. Rika, aku takut. Takut jika kamu tahu kebenarannya, kamu akan menganggapku pria licik. Tapi aku janji, mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia. Aku ingin kita membangun rumah tangga yang jujur, apa adanya. Aku terisak hebat. Semua luka, semua kebingungan, bercampur jadi satu. Tapi ketika kulihat wajahnya yang tulus, aku tahu ia tidak main-main. Apa kejutan besar yang sebenarnya kamu simpan, Bagas? Tanyaku dengan suara serak. Ia tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Kejujutan itu adalah hidup baru. Aku ingin kita memimpin perusahaan ini bersama. Aku tidak hanya ingin kau jadi istriku, tapi juga mitra sejatiku. Aku ingin kau berdiri di sisiku, bukan di belakangku. Aku terdiam. Bagas benar-benar berbeda dari yang kukira. Ia bukan hanya pria yang kusebut suami karena keterpaksaan, melainkan seseorang yang ternyata melihatku lebih dari sekadar pasangan. Ia ingin menjadikanku bagian dari hidupnya, sepenuhnya. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit. Aku tidak tahu apakah aku siap. Bagas, dunia ini terlalu besar bagiku. Tidak apa-apa, katanya lembut. Kita akan melangkah pelan-pelan. Yang penting, kita bersama. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku menikah dengan terpaksa, tapi ternyata menemukan cinta sejati dalam prosesnya. Bagas bukan sekadar pria lumpuh seperti yang kukira. Ia adalah sosok yang kuat, penuh rahasia, tapi juga penuh cinta. Dan aku tahu, kejutan besar yang ia simpan bukan hanya tentang kakinya yang bisa kembali berjalan, atau posisinya sebagai pemimpin besar. Kejutan terbesar adalah bagaimana ia mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk menerima satu sama lain apa adanya. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Baiklah, Bagas. Aku siap melangkah bersamamu. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku merasa lega. Hidupku yang dulu dipenuhi paksaan kini berubah menjadi perjalanan baru yang penuh harapan. Sebuah perjalanan yang tidak pernah kubayangkan, namun kini kurasakan sepenuh hati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dari cerita ini kita belajar bahwa takdir kadang membawa kita pada jalan yang tak pernah kita duga. Cinta sejati tidak selalu datang dari awal, tapi bisa tumbuh perlahan ketika ada ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk saling jujur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.